Ya, pemirsa, kita ikuti konferensi pers Istana Negara terkait ratas evaluasi proyek strategi nasional. Morowali mencapai sekitar 40.000 tenaga kerja, sedangkan di kawasan Konawe misalnya sekitar 11.000 tenaga kerja. Demikian pula pengembangan kawasan industri di Brebes, diharapkan ini bisa membuat kawasan ini menarik untuk relokasi dari negara-negara Jepang, Korea, ataupun Amerika, terutama mereka yang akan mengambil untuk merelokasi value chain industrinya ke daerah-daerah termasuk di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan pengembangan kawasan untuk menghasilkan padi baru, di mana kawasan atau food estate itu didorong di wilayah Kalimantan Tengah. Nanti Bapak Menteri PUPR akan menjelaskan potensi yang ada 164.598 hektar yang didorong dan selama ini sudah menjadi lahan produksi adalah 85.456 hektar, dan tentu akan ada proyek intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga kita punya potensi food estate yang baru. Kemudian terkait dengan program kereta cepat Jakarta-Bandung, arahan Bapak Presiden, kereta cepat ini dilanjutkan, artinya perencanaannya dari Jakarta-Bandung, Bandung-Surabaya, sehingga tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Menteri BUMN. Mungkin selanjutnya Pak Menteri PUPR bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menko Perekonomian, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Ini baru pertama kali ketemu. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian. Yang pertama tentang PSN 5 destinasi super prioritas wisata, yaitu di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang di Sulawesi Utara. Progresnya, jadi intinya Bapak sekalian bahwa di Kementerian PUPR, walaupun dihemat sebesar 44 triliun dari DIPA 120 triliun tahun 2019 ini, tidak ada kegiatan yang dibatalkan. Yang 44 triliun yang ditunda itu akan menjadi prioritas tahun 2021 yang sudah dialokasikan anggarannya oleh Ibu Menteri Keuangan. Kembali ke 5 destinasi wisata tadi, di tahun 2020 ini dialokasikan anggaran 6,4 triliun untuk 5 destinasi wisata. Dan ini tidak termasuk yang dihemat, karena ini menjadi prioritas dengan harapan bahwa setelah pandemi ini menjadi yang paling cepat bisa rebound. 9,4 triliun itu, 5,1 triliun sudah ditandatangani kontraknya. Dan sudah ada yang dimulai pekerjaannya, ada yang baru akan mulai pada minggu ini setelah lebaran ini. Itu yang contohnya misalnya di Danau Toba, kegiatannya adalah penataan pantai Parapat, kemudian penataan kawasan Hutan Raja Sialaga di Samosir, dan termasuk yang lain-lain. Ini kegiatan yang kawasan, belum termasuk yang jalan-jalan, perbaikan jalan, pelebaran jalan, kemudian gapura, kemudian pasar, dan lain-lainnya. Kemudian di Borobudur itu ada kegiatan jalan akses utama dan gerbang Pelangon. Jadi akses ke Borobudur ada beberapa gerbang dari Sentul, yang dari Nia, dari Wates, Kulonprogo, dari Jalan Magelang, dan dari Purworejo. Jadi itu ada beberapa gerbang yang akan dibangun untuk mengantarkan para turis menuju ke kawasan Borobudur tersebut. Jadi ada jalan akses utama dan gerbang-gerbang yang sudah di dalam kontrak tahun ini. Di Mandalika
tugas kami utamanya adalah menyiapkan jalan akses dari Bandara Internasional Lombok ke Mandalika sepanjang sekitar 11 km. Ini sudah selesai lelangnya 3 paket dan akan segera dimulai pekerjaannya 2020 ini. Dengan itu 2021 sudah akan bisa selesai. Termasuk di sini adalah perbaikan atau perbaikan kawasan pantai Rupuk di Mandalika. Labuan Bajo, semua kegiatan sudah terkontrak, misalnya perusahaan dari Bukit Maringin, kemudian di Jalan Soekarno-Hatta bawah maupun atas untuk dilebarkan, kemudian di Dua Cermik. Kemudian di Manado, Bitung, Likupang, sudah ada kegiatan, diantaranya adalah penataan kawasan Pantai Malalaya di Manado yang biasa dipakai untuk kuliner di Manado. Itu adalah di kawasan 5 destinasi wisata. Kemudian untuk progres pembangunan jalan tol. Nah, PU ini ada investasi jalan tol ini ada sekitar 395 triliun. Progresnya, saudara sekalian, untuk pada bulan Juni ini yang bisa diresmikan, pertama adalah Banda Aceh Sigli seksi 4 sepanjang 14 km. Itu bisa sekarang sedang uji layak fungsi untuk bisa diresmikan pengoperasiannya. Kemudian Pekanbaru Dumai 131 km bagian dari Trans Sumatera Toll Road itu juga akan siap. Sekarang sedang proses uji layak fungsinya. Dan Manado Kaudita di bagian dari ruas Manado itu 21 km. Balikpapan Samarinda seksi 1 dan 5 sepanjang 33 km juga siap. Kemudian yang mungkin sampai akhir tahun nanti Veterani Makassar yang baru saja kita selesaikan topping off-nya, dan Cibitung Cilincing di Jor, dan juga Trial Lebuni Bundermanya di Jawa Timur. Itu yang bisa diresmikan. Sedangkan yang sudah dilakukan market sounding untuk investasi baru ada 10 ruas. Yang pertama, rencana ruas tol Solo Jogja, jadi Kulon Progo Jogja Solo sepanjang 76 km. Ini sudah proses finalnya sudah mulai dan tanggal 4 Juli nanti akan proses pemasukan penawarannya. Mudah-mudahan sekitar September Oktober kalau bisa kita mulai konstruksinya atau melalui dengan pasti dengan pembebasan lahan. Kemudian Cigatas, ini juga akan mulai PQ-nya. 9 paket lainnya, 9 ruas lainnya akan dimulai prakualifikasinya pada bulan ini juga. Jadi termasuk di sini ada Cigatas, kemudian akses Patimban, Bogor Serpong, Sentul Selatan, Karawang Barat, Pelabuhan Semarang, Semarang Balaraja, Cikunir Karawaci, Cikunir Ulujami, dan multi free flow sistem pembayaran NIR. Itu yang tol, Mas Telia. Yang ketiga adalah tentang dari bendungan. Tahun ini ya, kami tahun 2015 sampai 2016 targetnya 65 bendungan. Sudah diselesaikan sekitar 60, hingga tahun ini kita 5. Dan kita mulai termasuk dan ini sudah dimulai yaitu di bendungan Tiusultuk di NTB, bendungan Jeragung di Jawa Tengah, bendungan Amerul di Sulteng, bendungan Papus Moy di Kalimantan Timur, dan bendungan Gudong-Gudong di Gorontalo. Semua sedang ada proses lelang, ada juga dalam konstruksi. Dan rehabilitasi irigasi, kami laporkan tadi pada Bapak Presiden, kami baru saja Direktur Jenderal Sumber Daya Air menandatangani 9 kontrak rehabilitasi jaringan irigasi besar, yaitu di daerah irigasi Rentang, Indramayu, seluas 88.000 hektar, dengan anggaran total 3,1 triliun rupiah.
kami sudah kumpulkan dan kami mengarahkan bahwa untuk bulan Juni Juli ini agar segera dimulai pekerjaannya, namun mengutamakan dengan tenaga kerja lebih dulu, jangan pakai alat berat lebih dulu untuk menyiapkan untuk menambah lapangan pekerjaan yang sekarang sedang dibutuhkan. Jadi walaupun itu irigasi besar sekunder primer, kita sebisanya menggunakan tenaga manusia untuk bisa membuka lapangan kerja di Indramayu yang memang pada penduduk. Ini semua dari loan, ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, kita ada standing loan yang harus kita percepat pemanfaatannya. Demikian juga ada rehabilitasi daerah irigasi Selinga di Purbalingga, Jawa Tengah Selatan. Cara bendungnya sudah lama, jadi airnya bagus, sawahnya ada, petaninya juga pasti ada di Jawa, aksesibilitasnya bagus, namun belum ada irigasinya. Ini sudah kita mulai bangun sejak 3 tahun yang lalu, dan tahun ini adalah tahun terakhir, seluas 3.000 hektar. Totalnya ada sekitar 6.000 hektar. Nah, yang ini akan kita selesaikan 3.000 hektar pada tahun 2020 ini. Yang terakhir tadi kami laporkan juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko, yaitu tentang kesiapan pembukaan food estate di Kalimantan Tengah. Kebetulan kami dulu sebagai deputi operasi di proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kuala Kapuas. Di sana ada 164.000 hektar lahan sawah yang sekarang sudah jadi sawah. Bukan berupa gambut, tapi itu adalah materialnya atau bagiannya atau tanahnya adalah tanah aluvia di pinggir Sungai Barito. Di semua 164.000 hektar. Dan sekarang sudah ditanami tahunan 85.000 hektar. Yang sisanya 75.000, ini sekarang sudah menyemak. Sehingga nanti tinggal clearing, bukan cetak sawah lagi. Kami, arahan Bapak Presiden, mungkin akan dilakukan dengan pola investasi, yaitu bersama dengan Kementerian BUMN. Kami sudah berkoordinasi terus, nanti pemerintah hanya menyiapkan prasarananya. Karena ini prasarananya tidak hanya dari Sungai Barito atau Sungai Kapuas, tapi juga sudah dapat dilalui dengan jalan darat, jadi lebih murah ke arah irigasi tersebut. Kami nanti akan, pemerintah hanya memperbaiki saluran irigasi, baik sekunder maupun primernya. Dan kami BUMN yang bersama pertanian, teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Saya kira itu Pak Menko Perekonomian yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri PUPR. Kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Menko. Di antara 245 PNS di sekitar Presiden, apakah sudah dipastikan Pak berapa yang sudah direhabilitasi dan berapa lagi yang disisihkan gitu? Ya, pemirsa, demikian tadi konferensi pers terkait ratas implementasi proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi nasional dampak COVID-19 dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Menteri PUPR menyebutkan beberapa jalan nasional sudah disiapkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti Mandalika dan Labuan Bajo. Selain itu, pemerintah sudah menata beberapa tempat wisata untuk menunjang perekonomian warga. Pemerintah juga sudah memperbaiki saluran irigasi untuk mendukung sektor pertanian.